Kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan kunjungan salesman, lalu cek order, kemudian packing order, kirim order, lalu tagihan dan pelunasan piutang. Sebelumnya, video ini sebaiknya ditonton dalam bentuk layar penuh full screen tegak, ya, agar gambarnya lebih jelas dan mudah dipahami. Aplikasi ini sangat kita sarankan untuk digunakan pada sebuah perusahaan distributor yang menggaji tenaga salesman, driver dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Ya. Jika nanti Anda berminat, silakan hubungi saya Mr. Khan di chat WA ini. Ya. Jadi yang ini adalah sistemnya, kemudian ini adalah fitur aplikasinya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita uraikan satu-satu. Berikut ini adalah penjelasan presentasi dari aplikasi kunjungan salesman dan order. Ya. Jadi di sini memuat kontrol packing, kontrol pengiriman, kontrol penerimaan, tagihan, dan pembayaran. Sangat cocok digunakan untuk usaha distributor. Kemudian ini adalah fitur-fitur yang kita sematkan di aplikasi, nanti bisa Anda nikmati. Silakan dibaca aja, nanti jika ada yang mau ditanya silakan hubungi kita di chat WA, kolom deskripsi. Lalu juga ini ada kelebihan aplikasi kita yang pastinya adalah simple dan mudah dioperasikan. Ya. Selanjutnya, manfaat jika aplikasi ini dapat diterapkan, ya, yang pasti menciptakan efisiensi kerja, salesman menjadi lebih efektif, bagian admin, bagian gudang, dan bagian driver. Serta yang terakhir adalah pimpinan atau owner bisnis menjadi sangat dimudahkan dalam melakukan pengawasan kinerja perusahaannya. Oke. Jadi sebenarnya aplikasi ini lebih dikhususkan untuk kontrol kunjungan salesman agar lebih efektif. Jadi nanti salesman langsung bisa diketahui telah masuk di toko mana saja, jam berapa, dan sudah berapa toko yang telah dia masuk untuk mencari order baru atau sekedar follow up. Ya, jadi sistemnya, salesman melakukan kunjungan atau follow up, atau sekalian cari order, kemudian melakukan tagihan invoice jika ada yang belum lunas. Ya. Jika nanti pada saat kunjungan itu terdapat order baru, maka nanti dari pihak admin dan gudang langsung tahu dan bisa menyiapkan packing order untuk segera bisa dimuat dan dikirim oleh driver sesuai dengan tujuan. Jadi nanti driver pada saat turunkan barang akan membuat bukti penerimaan berupa foto dan tanda tangan, lalu bond stempel, ya. Kemudian driver juga bisa tahu apakah invoice-nya mau ditagih langsung atau kredit, ya, tunai atau kredit. Kemudian nanti driver dan salesman setelah pulang kantor maka akan melakukan penyetoran uang yang diperoleh serta melaporkan hasil kinerjanya. Kemudian fitur daripada aplikasi ini ya ada online, offline, multi user, multi payment, dan seterusnya lah ya. Oke. Menu yang tersedia pertama sekali adalah menu data. Ya. Jadi di sini ada yang namanya produk. Silakan diinputkan produk-produk yang dijual. Ya, seperti ini contohnya. Jadi ada harga, ada piece, satuan, dan seterusnya ya. Ini adalah history. Kemudian ada menu kawasan area. Jadi salesman itu akan berkunjung sesuai dengan kawasan atau area yang telah ditentukan. Sebagai contoh ini adalah kawasan Senin Pasar Becek. Ya, jadi ini juga ada historinya ya. Dari namanya, kodenya dari jalan apa sampai dengan jalan apa. Jadi salesman lebih teratur lah dalam melakukan kontrol kunjungan. Kemudian ada staff salesman juga, silakan diinput termasuk driver ya. Ini ada driver salesman ya. Jadi nanti ini akan memiliki masing-masing login. Kemudian ada pelanggan ya, silakan juga diinputkan data pelanggannya. Nanti di sini akan ditentukan foto depan toko sama titik GPS-nya. Ya.
Kemudian ada juga ID kawasannya. Jadi nanti jika salesman melakukan kunjungan sesuai dengan kawasan, maka hanya ID pelanggan yang sesuai kawasan yang akan muncul. Kemudian ada proses ya. Proses di sini kalau untuk admin hanya bisa melihat aja. Contoh di sini ada 2 hari kita melakukan input kunjungan. Ya. Tanggal 3 itu ada 2, seperti ini tampilannya. Jadi ini punya arti ya, kalau set hand seperti ini artinya sudah selesai tagihannya. Tagihannya sudah selesai, ini ada fungsinya tunai sudah diterima dan lunas. Ya, contoh kita lihat yang belum lunas masih ada nggak? Ya, seperti ini barang telah sudah diterima, status kredit berarti belum lunas. Jadi hanya terima barang tapi belum selesai. Ikonnya seperti tangan menerima barang. Nanti ada lagi bentuk seperti mobil, nanti kita lihat. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya peta lokasi semua pelanggan dan salesman. Ya, jadi kalau misalnya dia banyak, nanti akan muncul di sini semua titik-titiknya. Ya. Lalu menu laporan. Ya. Ini laporannya ada laporan kunjungan, kemudian ini ada semua order, artinya kita bisa melihat semua hasil yang diterima dalam 1 hari itu bisa kita siapkan barang-barangnya apa aja yang langsung dimuat ke mobil. Kemudian ini adalah per invoice, ya artinya per faktur. Kalau yang ini tadi semua. Kemudian ada status pengiriman juga, apakah barang sudah sampai atau belum, semua bisa dilihat dari sini. Ya dapat pilihan juga ya, mau lihat yang hanya untuk yang belum kirim, sudah kirim atau yang sudah terima. Menu yang tersedia pertama sekali adalah menu data. Ya. Jadi di sini ada yang namanya produk. Silakan diinputkan produk-produk yang dijual. Ya, seperti ini contohnya. Jadi ada harga, ada piece, satuan, dan seterusnya ya. Ini adalah history. Kemudian ada menu kawasan area. Jadi salesman itu akan berkunjung sesuai dengan kawasan atau area yang telah ditentukan. Sebagai contoh ini adalah kawasan Senin Pasar Becek. Ya, jadi ini juga ada historinya ya. Dari namanya, kodenya dari jalan apa sampai dengan jalan apa. Jadi salesman lebih teratur lah dalam melakukan kontrol kunjungan. Kemudian ada staff salesman juga, silakan diinput termasuk driver ya. Ini ada driver salesman ya. Jadi nanti ini akan memiliki masing-masing login. Kemudian ada pelanggan ya, silakan juga diinputkan data pelanggannya. Nanti di sini akan ditentukan foto depan toko sama titik GPS-nya. Ya. Kemudian ada juga ID kawasannya. Jadi nanti jika salesman melakukan kunjungan sesuai dengan kawasan, maka hanya ID pelanggan yang sesuai kawasan yang akan muncul. Kemudian ada proses ya. Proses di sini kalau untuk admin hanya bisa melihat aja. Contoh di sini ada 2 hari kita melakukan input kunjungan. Ya. Tanggal 3 itu ada 2, seperti ini tampilannya. Jadi ini punya arti ya, kalau set hand seperti ini artinya sudah selesai tagihannya. Tagihannya sudah selesai, ini ada fungsinya tunai sudah diterima dan lunas. Ya, contoh kita lihat yang belum lunas masih ada nggak? Ya, seperti ini barang telah sudah diterima, status kredit berarti belum lunas. Jadi hanya terima barang tapi belum selesai. Ikonnya seperti tangan menerima barang. Nanti ada lagi bentuk seperti mobil, nanti kita lihat. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya peta lokasi semua pelanggan dan salesman. Ya, jadi kalau misalnya dia banyak, nanti akan muncul di sini semua titik-titiknya. Ya. Lalu menu laporan. Ya. Ini laporannya ada laporan kunjungan, kemudian ini ada semua order, artinya kita bisa melihat semua hasil yang diterima dalam 1 hari itu bisa kita siapkan barang-barangnya apa aja yang langsung dimuat ke mobil. Kemudian ini adalah per invoice, ya artinya per faktur. Kalau yang ini tadi semua. Kemudian ada status pengiriman juga, apakah barang sudah sampai atau belum, semua bisa dilihat dari sini. Ya dapat pilihan juga ya, mau lihat yang hanya untuk yang belum kirim, sudah kirim atau yang sudah terima.
Oke, kali ini saya akan melakukan login sales untuk melakukan kunjungannya. Salah satu nama salesnya itu adalah Iwan. Ini dia ya, namanya Iwan, lalu login. Kemudian kita melakukan kunjungan atau check-in. Ya, check-innya ini dia proses check-in. Oke. Iwan ini sudah pernah melakukan check-in sebelumnya tanggal 3 sebanyak 1, tanggal 2 sebanyak 1 juga ya. Jadi sebelum dia check-in sampai di toko depan customer, dia wajib cek tagihan dulu. Ini cek tagihan. Ini masih ada 2 bon yang gantung, yaitu toko Pak Udin dan toko dan Mbok Atik. Ya, jadi ini boleh ditagih. Contohnya misalnya dia pas di sampai toko Pak Udin, lalu dia edit. Kalau ada terima uangnya, ini dia ya, tanggal berapa bonnya. Lalu di pelunasannya total order 288.000. Misalnya dia mau bayar, klik sudah, pilih tunai jenis bayarnya ya. Kemudian masukkan jumlah uangnya. Harus sama ya. Oke, lalu save. Oke, maka bonnya akan hilang secara otomatis satu ya. Lalu dia silakan check in ke toko Pak Udin. Ya, tekan plus, lalu pilih kawasan Pak Udin di kawasan mana? Misalnya Senin KB ya, kalau nggak salah. Ini dia ada toko Pak Udin. Nah, ini tampilan toko depannya. Di sini katanya jarak toko terlalu jauh dari posisi ya. Kita nggak usah Pak Udin dulu, kita ganti yang lain. Toko Mbok Ati misalnya ya, ini dia. Oke, jaraknya 0,4 km. Kemudian foto bukti check-in. Jadi wajib difoto. Untuk di sini kita masih unlock ya galerinya ya. Jadi masih bisa pilih karena ini kan cuma demo aja. Nah, kita pilih fotonya ya. Contohnya foto depan tokonya itu yang kita ya misalnya ini. Oke. Kemudian tujuan misalnya tagih piutang dan cari order ya. Ini dia yang tadi. Lalu misalnya dapat order baru ya. Apa kredit atau tunai? Kalau kredit tentukan tanggal jatuh temponya. Lalu kalau tunai otomatis ya langsung new order. Ya, ketikkan barangnya misalnya sosis. Ya, berapa banyak? Misalnya 6 ya. Di sini udah ada harga dan apanya, lalu save. Misalnya tambah lagi. Boleh langsung klik di sini contoh Citato. Misalnya mau 12 ya. Lalu save. Ya, otomatis sudah ada 2 item ya. Ada 2 item. Kemudian dengan kuantiti 18 seharusnya. Ya, jumlah keseluruhan dan nilainya ini 774.000 ya. Lalu diorder oleh siapa? Contohnya Ibu Ati juga ya. Kemudian keterangan tambahan silakan ditulis jika ada, kalau nggak ada save. Ya, maka akan muncul satu data yang ini dia tanggal 4 bulan 3 ya. Status masih in alias check in ya. Kemudian untuk keluar check out maka klik yang ini. Berarti kita check out aja. Ya, udah selesai. Ya. Kemudian bisa langsung print stroke-nya kalau memang ada order ya, mau di print silakan. Nah, tes di sini. Jadi sales print bisa bawa printer thermal yang kecil ya. Nah, sekarang di tanggal 4 ini Iwan sudah melakukan check-in satu toko, lalu sekarang kita akan lihat di admin. Kita logout ya, lalu kita ke admin. Admin nanti akan tahu sudah kunjungan berapa toko, ya. Kemudian hasilnya apa? Jika ada order langsung bisa diketahui dan bisa langsung menyiapkan packingannya. Jadi contohnya di sini kita home, ya. Kemudian proses, lalu kunjungan. Ya ini deh, tanggal 4 ya, ada satu udah kunjungan, yaitu Iwan ya. Toko Mpok Ati, statusnya adalah ini jam masuk jam keluar. Kemudian bonnya itu adalah tunai, kemudian status packing belum siap. Jadi sekarang kita siapkan. Silahkan siapkan barangnya yang ini ya. Kemudian status packing silakan dipilih kalau udah siap ya. Lalu ini yang tadi ya.
Lalu tentukan kirim sudah kayak atau belum. Ini nanti bagian driver aja. Jadi ini dilewati aja, next. Kemudian penagihan juga lewati, lalu save. Sorry. Ya, jadi statusnya udah berubah ya. Jadi bentuk gambar kayak packing, tadi kan bentuk bonfatur ya. Kemudian sudah packing tapi belum kirim. Oke. Nah, untuk yang mengirimnya adalah bagian driver. Sekarang kita akan lanjut ke bagian driver ya. Berarti kita login driver. Pas nama drivernya saya buat namanya Budi ya. Ini dia level Budi supir driver. Driver juga akan langsung tahu jika ada order baru ya. Order baru langsung tahu apakah ini sudah packing atau belum, siap antar atau belum, bisa langsung tahu. Ya, dari sini ini dia tadi toko Mbok Ati statusnya udah packing ya, warna merah berarti ini akan ditagih tunai. Ya, kita lihat aja ya. Jadi nanti driver juga harus cek kembali lagi barang-barangnya. Ada 2 item, 18 quantity ya. Kemudian status kirim ya silakan diklik kirim. Lalu dikirim oleh siapa, masukkan nama supirnya yang antar ya. Kemudian bond fakturnya silakan difotokan setelah dicek untuk memastikan item barang yang dipesan. Contohnya saya ambil ini aja ya, fotonya. Ini dia tadi. Ini fotonya, contoh bond faktur ya. Kemudian untuk pelunasan lewati dulu, nanti udah sampai baru di apa ya, ini tunai. Oke, statusnya perhatikan di sini, ini udah berubah menjadi mobil, berarti barang sedang dalam proses kirim. Di sini ya ada tulis kirim, sudah terima, dia akan berwarna hijau kalau udah terima. Ya, oke, anggap sudah sampai, berarti nanti si driver klik ini ya, lalu status kirim sudah diterima ya. Kemudian silakan diperbaharui bond fakturnya, suruh di stempel kalau memang itu bond kredit ya, lalu tanda tangan. Ya, silakan klik ini aja foto ulang bondnya, lalu masukkan barang diterima oleh siapa, contohnya Ati ya. Kemudian bukti terima barang silakan difotokan barang di lokasi penurunan ya. Untuk barangnya udah sampai inilah ya, udah sampai. Lalu suruh tanda tangan. Kemudian next ya, perhatikan kalau tunai itu berarti wajib ditagih. Ya, jadi kalau dia bayar pilih sudah, lalu pilih metode pembayaran, contohnya tunai ya. Lalu jumlah bayar masukkan. Berapa jumlah bayarnya? Kembali ke kunjungan lihat ya. Nilainya 774.000, maka silakan ketikkan 774.000 ya harus sama ya. Kemudian keterangan bayar misalnya lunas atau apa dan sebagainya ya. Oke, lalu save. Udah selesai, maka ikonnya juga berubah menjadi tangan seperti sudah selesai gitu. Jadi tulisannya bond tunai telah lunas diterima oleh supir Budi. Oke, selanjutnya sama, tinggal nanti sampai ke kantor tinggal menyetor uangnya aja ya. Jadi kita kembali ke login admin ya. Kita ke login admin untuk periksa apakah barang sudah sampai, berapa uang yang diterima. Sebentar lagi loading. Oke, kita kembali ke home atau ini aja langsung kunjungan salesman biar cepat. Lihat aja langsung hasilnya yang tanggal 4 ya. Ini ya, perhatikan ikonnya juga sudah berubah yaitu tunai sudah diterima lunas ya. Boleh diklik untuk lihat informasi detail ya. Ini tunai ya, ini barang-barangnya, ini total itemnya, status kirim sudah, ini dia foto bukti semuanya lengkap. Ya, lunas, oke. Ini titik lokasinya. Mereka check in dan check out tadi ya. Lalu untuk melihat jumlah uang yang diterima itu boleh dilihat di laporan. Di laporan yaitu ini status laporan pelunasan piutang. Ya, jadi bisa dilihat ini kita pilih ini clear dulu. Kalau dia kosong ID sales driver ya maka semua tagihan yang diterima akan ditampilkan semua tanggal, tapi tetap per hari ya. Jadi tanggal 2 ini ada 110, tanggal 3 ada 574 ya. Kalau misalnya mau lihat hanya khusus per orang, contohnya Budi, ya klik aja.
Nah, ini tanggalnya juga ditentukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contohnya ini kita mulai dari tanggal 1. Hari ini tanggal 4 ya, berarti yang tadi nggak muncul, kemudian sampai dengan tanggal 4. Ya, ini dia tadi, seharusnya. Ada salah satu yang mana ya? 530, tanggal 3, benar. Ya, ini tanggal 4, 774.000 ya. Ini yang tadi, tanggal 4. Atau misalnya kita pilih khusus tanggal 4 aja, tanggal 4 sampai dengan tanggal 4. Ya, ini dia ya. Oke, demikian sistemnya secara terus-menerus. Di sini juga ada laporan kinerja salesman, artinya dalam 1 bulan itu berapa banyak kunjungan yang dia lakukan. Jadi kita bisa evaluasi, ya. Kemudian ini dia laporan kunjungannya, bisa pilih per sales juga atau semuanya. Ya, dari sini kita bisa tahu ada tanggal 2 bulan 3 ada 5 kunjungan dan seterusnya. Ya, jadi ini hanya data simulasi, ya. Sekali lagi, jika Anda tertarik dengan aplikasi ini, maka silakan hubungi kita di Mr. Khan, ya, di nomor WA yang ini. Oke, jadi aplikasi ini juga selain order dan mengatur pengiriman serta pembayaran piutang, yang pasti adalah untuk mengontrol kunjungan salesman. Jadi salesman-nya saat berkunjung itu akan di tag lokasi, kemudian lock lokasi kalau terlalu jauh nggak bisa, lalu disertai dengan bukti foto check-in. Oke, saya rasa sekian dan terima kasih.